Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar materi di kelas 6 SD tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, masuk subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan. Tentunya bersama saya Agus Heriana Sari Tambunan. Nah, mata pelajaran kita hari ini adalah PPKN, yaitu tentang makna persatuan dan perbedaan. Nah, PPKN ini terdapat pada pembelajaran 2, 4, dan 6. Pembelajaran pertama tentang makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Ada banyak contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, di keluarga besarmu atau di keluarga kita, mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda dengan agama denganmu. Selanjutnya yang kedua, di lingkunganmu mungkin ada tetangga yang berbeda budaya denganmu. Nah, yang ketiga, saat pergi ke provinsi lain, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda. Misalnya kita ke provinsi Sumatera Utara. Sudah pasti di sana lebih banyak mereka menggunakan bahasa Batak. Yang keempat, di sekolah mungkin ada temanmu yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Nah, maaf ya, tadi yang nomor 1 tidak bisa jelaskan. Yang nomor 1 itu maksudnya di keluarga besarmu mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda denganmu. Di keluarga besar itu maksudnya adalah kumpulan dari misalnya kita ayah, adik beradik ayah, adik beradik ibu, lalu keluarga adik beradik, keluarga kakaknya ibu, keluarga abangnya ayah. Nah, mungkin mereka memiliki suku yang berbeda dari kita. Nah, perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Nah, sikap tersebut perlu kita terapkan diterapkan oleh semua anggota masyarakat. Sikap-sikap tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sikap peduli. Nah, hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli artinya menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Artinya kita peduli kepada orang lain jika kita ganggu, apakah dia senang atau apakah dia merasa terganggu. Jadi intinya kita harus peduli terhadap sikap perilaku kita sendiri terhadap orang lain. Nah, misalnya seperti ini, ada seorang anak yang terjatuh dari sepeda, lalu anak yang lain menolongnya untuk untuk berdiri dan memapahnya berjalan. Jadi anak yang menolong ini adalah peduli terhadap temannya yang sedang terjatuh. Menolong teman, nah contohnya menolong teman yang sedang terjatuh atau yang kesusahan dalam bentuk apapun ya. Nah, peduli artinya sebuah sikap untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Ini Miss buat peta pikirannya. Lalu manfaat peduli terhadap sesama apa sih? Yaitu yang pertama menumbuhkan sikap positif, mengurangi sifat egois, terwujudnya sikap hidup gotong royong, menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan, dan terwujudnya kesatuan dan persatuan. Selanjutnya, contoh sikap peduli ini ada banyak. Ini beberapanya yang Miss kasih tahu. Yang pertama, suka memberi atau berbagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Yang kedua, menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, menjenguk saudara atau teman yang sedang sakit. Dan yang keempat, memperhatikan orang tua atau keluarga kita yang sedang sakit. Nah, sikap yang kedua mendahulukan kepentingan bersama.
Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan bersama dapat mencakup kepentingan di suatu lingkungan masyarakat, sekolah, atau negara. Nah, ini adalah salah satu contoh sikap mendahulukan kepentingan bersama. Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya, tetapi hari itu kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Lalu Lani pun menunda rencananya dan ia ikut menari bersama kelompoknya. Jadi dia lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan dirinya sendiri, yaitu untuk pergi ke rumah neneknya. Selanjutnya yang ketiga, sikap toleransi kepada orang lain. Nah, toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Toleransi ini merupakan sikap yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada manfaat hidup rukun dengan bertoleransi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kedamaian antar kita sesama atau antara kita dengan teman yang lainnya atau dengan lingkungan kita. Lalu yang kedua, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, menghindari perselisihan. Yang keempat, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Serta yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4 tentang nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Ada banyak penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah. Berikut contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran, atau kata lainnya membantu teman yang tidak mengerti. Lalu yang kedua, melakukan piket kelas bersama-sama, sudah pasti. Yang ketiga, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan suku, golongan, ras, agama, dan lainnya. Yang keempat, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Nah, artinya kita membantu teman yang terkena musibah. Nah, selanjutnya tadi adalah contoh kegiatannya. Sekarang manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Artinya manfaat yang kita peroleh jika kita melakukan kegiatan yang tadi. Yang pertama yaitu manfaatnya kita dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Artinya misalnya saat ini kamu membantu temanmu, mungkin lain kali temanmu yang membantu kamu. Begitu maksudnya. Lalu yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Yang ketiga, persahabatan semakin erat. Dan yang keempat, membangun kekompakan ketika berolahraga. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran 6 tentang pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan perlu kita terapkan dimanapun kita berada, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli. Berikut contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Yang kedua, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Dan manfaat yang kita peroleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan masyarakat. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Lalu yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah karena lebih banyak orangnya. Berarti karena setiap orang memiliki ide yang berbeda atau pendapat yang berbeda. Jadi semakin banyak orangnya, semakin banyak pendapatnya, semakin banyak idenya juga. Itu tadi adalah materi akhir kita di subtema 1 ini. Semoga video Miss ini bermanfaat untuk kalian semua dan juga untuk Miss sendiri. Dan semoga juga kalian bisa mengerti dan memahami materi hari ini. Mohon maaf jika Miss ada salah kata. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.